Shalom, selamat hari Minggu hubata haganupan pagori jemaat GPS na adong iresot Bogoron paima ipuka hita kebakcanta dear ase marsaat teduhma hita lobe. Amin. Kita angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 tambah 2 dengan judul Kami Puji dengan Riang. Riap mahita jongjong ibagas goran ni bata bapa pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondui na pasing sito palangit pakon tanah on. Amen. AGP mardalan ahu bani lombang bagas hagolapan seng mabiarau ay hamdo makasomani au tukotmu pakon simamumudo na mangapohi au. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita ham Tuhan naibata si tolusada naibata bapa Tuhan Yesus Kristus apa tondui napasing. Terima kasih maabamu halani itopa ipaluah janah ipapasing hamdo hanami marhitei idop niuhur pakon holong atemu nabagalin. Tuhan patotap hamma malas niuhur apa hapor sayaon nami. Pargogohi hamma hanami mandopakon haganup namasa bani goluh namion, ase tontong hanami marhapor sayaon na toguh hubamu. Togu hamma hanami ase maluah janah ondos hubani Yesus Kristus anak muin. Amen. Kita angkat lagi pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1, ayat 2 tambah ayat 4 dengan judul Allah hadir bagi kita.
dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Penebus, dengarkan kami yang padamu berseru. Buka tingkap anugerah-Mu, berikanlah berkat penuh. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Tangar hitama titah ninai bata na 10 na parlobe ahudo Jahoba nai batamu nini nai batata lang maloho marnai bata na legan sobali ahu na paduahon lang malo ganaonmu anjaha lang malo usihanmu barang aha na inagori atas pakon nai tanoon age na ibagas bah pakon na itoruh ni tanoh, anggo nagabe sisumbahon barang siwalosan. Napatuluhon, lang malo sebutan goran ni naibata anggo lang tiba jujurni, ay honauhum ni do magira sagala namarhapukon goran ni. Napaupathon, ingat ma manrubuhon ari mingguin, ibagas na onom ari ma horjahon sagala horjamu. Tapi anggo ari papituhon in, ari parsarana ni Jahoba na ibatamu doin. Lang maloho marhorja ibagas na sadariin, barang anakmu pe, barang borumu, barang narokon ho dalahi, barang narokon ho naboru, age pinahanu pe, age sinhuta na legan na roh hutamu. Ay ibagas na onom arian do ito panay bata, langit pakon tanoh, pakon laut, apa haganup isini. Dop ay marsaran do iya bani ari papituhon in. Halani ay do ase ipasu-pasu na ibata Jahoba ari parsaranan ni ay anjaha irobuhon. Napalimahon, maningon pasangapon muro na matorasmu, ase martuaho, anjaha dokaho manggoluh bani tanoh na binerehon ni naibata hubam. Napaunomhon, ulang ho mamunuh. Napapituhon, ulang ho marbakis. Napawaluhkon, ulang ho manako. Napasiyahkon, ulang ho rama nagsihon hata na sotongon marimbang hasoman jolma. Napasapuluhkon, lang malo uhur-uhuranmu rumah ni hasomanmu. Lang malo uhur-uhuranmu urang rumah ni hasomanmu. Barang narok konsi dalahi, barang narok konsi naboru, barang lombuni, barang hudani, barang ahape artani hasoman. Sonondo hatani naibata pasal titah na 10 in. Ahudo Jahoba naibatamu,
pargogoh nasotarimbang anjahapan ringis. Nini na ibatata. Sai baloson kudo dosa ni bapani hubani ginoparni, rosi sundut patoluhon, rosi sundut paupathon. Ginoparni sagala namar sogam nyuhur baku. Tapi holongdo atehu bani nama ribu-ribu sagala namar holong niatei baku naso malanggar titahkin. Riap mahita mangindo. Ham nai bata pargogoi ham mahanami makorjahon titah muai. Amen. Puji hita Tuhan ta, humbani haleluya nomor 377 ayat 1 pakon ayat 2. Ulang ham marsidalian. Riap mahita jongjong, martonggo mahita, sopotkon hita ma dosata hubani Tuhan nai bata. Ham Tuhan nai bata bapa nami na pasing anjahana sangap doham, na mangidah terus das hubagas uhur nami. Hamdo na patubuhkon hasit tongan, hapitoron apa hapasingon ibagas hadirion nami. Tapi seng ihaulongi hanami ham humbani gokni uhur nami, humbani putih ni atay nami, humbani gokni tondui nami, apa humbani boys ni gogoh nami. Guluh nami seng romban hubani hasitongan, hapitoron apa hapasingon, nadop isuan kon ham ibagas diri nami. Seng tarpunopkon hanami dosa pakon panlanggaron namiin, ay talardoin haganup ilobe-lobe mo. Sonari roh dohanami hilobe-lobe mo, mamboan haganup dosa apa hahurangan namiin. May dop mauhurmu ban nami, sasap hamma dosa namiin. Suruh hamma tonduymu hubagas uhur nami, ase boy hanami parsimada bani haguluhan sisa dokah ni. Na binagakonmu bani sagala na porsaya bani anakmu,
Yesus Kristus si paluah hanami. Amen. Tangar hitama hatani na ibata bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Ondo ibahen na ibata makop-kop hita gabi dosa doia na somananda dosa. Ase gabi hapetoron ni na ibata hita ibagas ia. Hasangapon ma bani na ibata ibabaw. Amen. Mandoding usahita humbani haleluya nomor 384 ayat 1 pakon ayat 2. Anggo saitong hupikiri. Tangar hitama hatani na ibata natar surat bani doding ni doding waluh ayat 5 das subani ayat 7. Ai ise doai takkokun halimisan mangun sande bani haholongan ni itoruh ni hayu uttei manis do hupuhoiho ijaido inangta mangaroham
ijai do ia mangaro matubuhkon ham. Bahen hamma gabetitin pasap bani totonmu, gabetitin pasap bani tanganmu. Gogoh do holong ai songon hamatean, gol-gol songon nagori toruh do oji niuhur ai. Gajak do ai songon gara ni apui, jimbur-jimbur ni songon jimbur humbani Jahoba. Seng tarit topi bah bagal holong, barang tarayup kon bah mabaur ia. Porini pe ibere halak ganup arta na adong irumahni membuat holong ai, hona apasan do ia ijai. Amen. Martuah do nama nangar hata ni naibata anjaha nama rimbagas honsi. Amen. Mandoding hita humbani haleluya nomor 100 tolu. Ayat sada pakon ayat tolu. Martuah do hasoman na sajabu. Martua doha somana sajabu, marhasoman kon Tuhan Yesusin, namang iri kon Yesus ay maradu, na somar hulong na martunggoin, ay say tong dolong ate ni bani, manok kuno suni uhur ni jana tong tong manukun bay hatani ibain ganupan parlahuni. Martua nasa tangga pangajari bay dagdanak iasi tong bujur na somar karutian mamudahi lau manongguhon hagadu bujur ubani Yesus ase tong Tuhan ni mama suma suhaganupani jana ini holong ni atini mamawahon si ulapuni. Riap mahita jongjong. Saksihon hita ma hapor sayon tain, songon na sinaksihon ni haganup halak ngapor saya bani sabta noon. Au persaya bani na ibata bapa, pargogoh ngaso tarimbang, nama no palangit pakon tanaon. Au persaya bani Yesus Kristus, anak ni bata na sasadain. Indo Tuhanta, na tinubukon ni si Maria, sanganape haliaban, marhite tondi na pasing. Nama naron na pangit, bani panorang ni si Pontius Latus, iparsilangkon, mate anjaha itanom, turun hunagori toruh, mulak manggolu humbani namatei, bani ari patuluhon. Naik ku surga, anja hundul siamuni na bata bapa, pargogoh masuk tarimbangin. Hunjai ma ia mulak magira, lahu manguhumi halak na manggolu pakon na dok mate. Au porsaya bani tondoi na pasing, bani kuria parsadaan nama pasing in, parsaoran ni segala nama pasing in, bani hasapan ni dosa, bani parpuhon ni akula, pakon bani hagoluhan na sadokah ni dokah ni. Amen. Paimamandoding hita tangar hita persembahan pujian humbani seksi wanita GKPS Bogor.
paima manangarambilan hita, mandoding hita humbani haleluya 105 ayat 1 pakon ayat 3. Hanami na sa tangga on. Martonggo mahita, terima kasih ma bangu Tuhan bani panorang na jenges di hartumang hadirkan kami tonga-tongani kehidupan nami. Sada kerinduan nami, siho hanami dengaran akan firman. Kalani Tuhan Yesus marsahap maham, dum mesirsir hanami ijon, mancalohon hatamu in. Amin. Nasyam hasuman sa porsayaw ni bagas gorani Tuhan ta Yesus Kristus. Hatani nebata namanya apa hita bani panorang on. Tersurat bani Kolose bindu tolu. Memuka humbani ayat 10 dasubani ayat 20 sada. Kolose 3 18 sampai 21. Begini firman Tuhan. Sidingaton ni parinangon, para mangon dagdanak apa jabolon. Nasyam parinangon, balosi nasyam ma para mangon nasyam. Songon natalub ibagas Tuhan in. Nasyam para mangon, haholongi nasyam ma parinangon nasyam. Anja ulang makasar do paksidia. Nasyam dagdanak, balosi nasyam ma nama toras nasyam ibagas laganup. Ay indo rosuh ni Tuhan in. Nasyam bapa, ulang ma makoras tu nasyam dopak nyomba nasyam. Ase ulang mandole si dia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Sudah merespon gak yang di rumah? Sudah respon ya? Shalom. Ayo, siapa yang berbahagia ketika mendengar nats ini dibacakan? Ada yang berbahagia? Apakah Inang lagi bersuka cita?
Untunglah khotbah hari ini di sini sama-sama aku mendengar dengan Bapak gitu ya. Atau ada anak-anak yang gembira, wah untunglah ini khotbah hari ini, mumpung di sini bapakku sama mamaku gitu ya. Kesempatan lah ini gitu ya. Atau ada yang langsung menggoit ya, digoit bapaknya atau digoit istrinya gitu kan. Dengar-dengar itu khotbah tentang keluarga itu, tentang suami istri itu. Anak-anak dengar itu. Atau ada yang berbahagia atau malah kecut gitu ya. Kok ini pula lah khotbah hari ini gitu ya. Saudara-saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang benar khotbah kita bicara tentang pasal keberadaan nih Parinangon, Paramangon, Pakundak Danak. Hal yang menarik nabu idida kita na perlubi adalah bahasa Indonesia memberi judulnya, LAI memberi judulnya hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Sekali lagi, hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Tapi bahasa Simalungun makatahon sidingaton nih Parinangon, Paramangon, Dagdanak. Saya bukan mau mengatakan yang mana lebih benar, mana lebih baik, lebih tepat gitu. Tapi memang inilah mungkin yang sering terlupakan. Aido homa namambahen judul ambilan tahun ipatuga hubata sidingaton ni Parinangon, sidingaton ni Paramangon, sidingaton ni Dagdanak. Dan kita suka lupa itu. Di manakah posisi suami, di manakah posisi istri, di manakah posisi anak-anak. Makanya sekarang kita melihat sepertinya nggak ada bedanya lagi keluarga Kristen dengan keluarga yang bukan Kristen. Di rumah tangga Sianu katanya Kristen, ada juga perang dunia ketiga, dunia keempat. Di rumah Sianu sana katanya keluarga Kristen, tapi berterbangannya piring-piring. Di keluarga Sianu sana TV pun jadi nggak bisa lagi ditonton karena bapak marah, mungkin barangkali dicampakkanlah remote TV-nya kan, karena bertengkar hanya karena remote saja. Karena pengennya mama yang pegang remote, anak-anak juga pengen pegang remote juga, bapaknya juga pengen pegang remote juga. Makanya susah sekali sebenarnya untuk melihat lalu di mana bedanya. Di sana keluarga Kristen juga divorce, keluarga Kristen juga mengalami perceraian. Lihat saja, survei membuktikan bahwa memang keluarga Kristen sepertinya juga sudah berada di dalam situasi itu. Makanya yang mau pendeta bilang memang benar apa kata orang tua-tua kita kemarin, bahwa memang gak ada yang tamat berkeluarga. Makanya gak ada sarjana keluarga kan? Sarjana apapun adanya di muka bumi ini, tapi kalau sarjana keluarga sepertinya gak ada ya. Artinya apa? Memang berkeluarga ini pasongon judul ni perikop tahun nama katahon sidingaton. Apa yang harus diingat, bagaimana peran Parinangon, bagaimana peran Paramangon, bagaimana peranan Dagdanak, anak-anak di tengah-tengah keluarga. Ketika kita lupa akan peranan kita, ketika kita lupa tidak lagi berada di dalam posisi peran kita, maka di sanalah keluarga itu akan berantakan. Benar, gak ada keluarga yang sempurna. Pasti kadang kita berbeda pendapat. Pasti kadang kita ada sesuatu yang terjadi, pasti ada yang merasa dibeda-bedakan. Ya sering lah itu ya, apalagi kalau anak-anak, biasanya anak tengah itu ya, anak nomor tengah itu biasanya merasa dibeda-bedakan. Oh lu kalau sama abang itu begini, kalau sama adik itu begini katanya. Tapi memang ya begitulah barangkali anak-anak yang di tengah ya. Itu memang secara psikologi bisa hadir dalam kehidupannya. Padahal kalau ditanya bapaknya sama mamanya, pasti mereka begitu mengasihi anak-anaknya seperti apa mereka mengasihi satu dengan yang lain. Lalu apa yang menjadi kata kuncinya? Kata kuncinya adalah ketika keluarga Kristen itu bukan lagi Tuhan yang berotoritas, maka keluarga Kristen akan berantakan. Ketika bukan otoritas Tuhan yang tertinggi, hitung-hitungan di keluarga, pasti keluarga itu akan berantakan. Anggo sopan ma bapak maka tahun iya dus yang harus didengar. Kalau istri mengatakan bahwa dialah yang harus memegang kendali, kalau anak-anak juga menuntut lebih, pasti keluarga itu akan berantakan.
Makanya firman Tuhan mau mengajak kita, sonaha dosa sitong ini kunci keberhasilan, kunci kebahagiaan sebuah rumah tangga. Doma ganupan kita membahas anokan, bagaimana perannya sebenarnya seorang istri, bagaimana perannya seorang suami, bagaimana perannya seorang anak. Apa-apa aku ulangi lagi, parinangon harus membalosi paramangon. Paramangon harus makaholongi parinangon. Dagdanak maningon membalosi nama toras. Bapak-bapak ulang mama koras tuh. Dopak nyumban nasyam. Itu adalah kunci keluarga bahagia. Bukankah nyanyi kita juga begitu? Harta yang paling terindah adalah keluarga. Kalau kita mau keluarga kita bahagia, kalau kita mau keluarga kita sejahtera, kalau kita mau keluarga kita berada di dalam sukacita penuh, biarlah Tuhan yang berotoritas di dalam keluargamu. Jadi jangan lagi cuman berapa ya? Cuman 2 aturan katanya. Aturan pertama, Bapak gak bisa salah. Aturan yang kedua, kalau Bapak salah kembali ke peraturan pertama. Tapi kalau bapak-bapak sekarang sudah banyak berubah ya. Kalau dulu bapak-bapak apalagi kalau di kampung itu macam punya hak veto aja katanya ya. Kalau hitam katanya hitam lah semua gitu. Gak ada lagi dialog, gak ada lagi komunikasi, gak ada lagi perlu perdebatan. Pokoknya apa kata bapak itulah semua. Tapi sekarang luar biasa sekali orang Kristen sekarang. Bahkan mengambil keputusan pun duduk bersama bapak, mama dan anak-anaknya. Begitu kan? Iyalah, apalagi cuma di Resort Bogor ini. Aku percayalah itu bahwa bapaknya mengajak jalan-jalan aja pun ditanya dulu anaknya, kemana kita hari ini gitu ya, kemana kita minggu depan, kemana kita tahun depan gitu. Memang perlulah diskusi, perlulah sebuah keberadaan menghadirkan otoritas tertinggi itu ada di dalam Tuhan. Lalu apa yang kedua? Yang kedua yang mau dinyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini, apa yang suka membuat orang ribut, apa yang suka membuat keluarga itu ribut, tidak lain adalah keegoan. Bentuk apa keegoan itu? Seperti apa bentuk nih? Ibatuga kubanta. Keegoan itu sering ingin lebih. Kan keegoan 2 ya kan? Ingin lebih diperhatikan, ingin lebih disanjung, ingin lebih disayang, ingin lebih diapa gitu ya. Makanya suka bertengkar itu ya, suami istri kan. Lalu datang istrinya bilang sama suaminya, tengoklah papa ini. Kalau ngomong sama istri si Anu itu bisa dia tahan 2 jam, 3 jam terus. Padahal berdirinya itu katanya kan. Dirinya itu antar tetangga. Kalau sama istri si Anu itu lancar aja papa ngomong katanya. Coba sama aku ngomong. Baru 10 menit aja udah persoalan, udah bertengkar. Udah macam lah dicari bapak ini alasannya gitu ya. Sekali lagi yang suka membuat berantakan, yang suka membuat friksi ketika kita pengen lebih. Lebih diperhatikan, lebih disayang, lebih disanjung. Dan keegoan kita yang muncul di tengah-tengah kehidupan kita. Anak-anak pun kalau selalu ingin lebih, suami pun kalau selalu ingin lebih, istri pun kalau selalu ingin lebih, maka akan terjadilah friksi itu di tengah-tengah kehidupan kita. Padahal kita tahu yang ingin lebih itu harusnya yang memiliki kebutuhan khusus kan. Jadi kalau bapak ingin lebih, dicap saja, berarti bapak punya kebutuhan khusus gitu. Kalau istri pengen lebih, kan maunya itu kan, gitu kan. Berarti dia punya kebutuhan khusus. Anak-anak begitu, berarti dia pengen sebuah kekhususan lagi gitu ya. Artinya apa? Ingatlah bahwa orang yang ingin lebih, orang yang keegoannya terlalu muncul, berarti dia orang-orang yang membutuhkan kebutuhan khusus. Khusus lebih diperhatikan, khusus lebih ini, khusus lebih ini, khusus lebih ini. Dan ketika itu terjadi sekali lagi, maka keluarga kita, maka keluarga orang Kristen itu akan berantakan. Mari kita melihat firman Tuhan ini satu persatu. Istri sebagai penolong suami, istri sebagai pendamping suami dikatakan harus tunduk, harus membalosi para mangun. Membalosi para mangun ternyata tidak ditutup dengan kalimat itu. Tapi dikatakan songon natalub ibagas Tuhanin. Ini hampir sama dengan orang Kristen di Rom 13. Ketundukan kepada pemerintah.
Lang lako makatakon sonaha pe jugul ni suami ai, sonaha pe bapa ai. Kita harus tunduk. Parinangun harus tunduk. Tetap tidak. Tapi ketika ketundukan itu songon natalup ibagas Tuhan ini. Artinya apa? Dengarkanlah apa kata Bapa, balosima aka kata ni Bapa. Ketika itu seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika itu di luar pikiran bersama dengan Tuhan, ketika itu di luar otoritas bersama dengan Tuhan, ya sama dengan sikap orang Kristen kepada pemerintah. Kita bisa kasih masukan, kita bisa kasih usul, kita bisa kasih ide. Lalu yang kedua dikatakan suami tidak boleh sewenang-wenang. Paramangun haholongi nasyam parinangun nasyam. Harus mengasihi istrinya. Bahkan lebih jelas lagi ia tahun. Ulang Makassar dopaksi dia. Ayo bapak-bapak. Memang kalau secara fisik kan lebih kuatnya bapak ya. Lebih kuatnya suami ya. Tapi jangan buat itu menjadi senjata untuk berlaku kasar kepada istrimu. Bahkan berlaku kasar yang dimaksud Ijon bukan hanya persoalan tindakan fisik. Tapi juga perkataan yang keluar dari mulut suami. Mbak pamangan nih para mangon. Coba masih sering muncul kalimat pelecehan. Ya memang ke toko ya. Para huta-huta ke toko. Tunggu rumah tangga opa koko jadi begini gitu ya. Untunglah menikah kau dengan aku jadi seperti ini gitu ya, begitu ya. Atau untunglah kalau nggak sama aku kian kau nggak tahu terjadi apa kau gitu ya. Kalimat kasar pun tidak dibolehkan. Makanya aku agak setuju dengan yang dikatakan orang. Memang suami harus takut istri. Benar nggak? Ada yang setuju? Ya, bapak di rumah setuju nggak? Istri setuju nggak bahwa suami itu harus takut istri? Iyalah, aku bersetujunya itu. Kalau suami beraninya sama istri, itu bahaya dia. Kalau sempat istrinya pun jadi sansa, kalau sempat pun istrinya dibuatnya menjadi, tahu sansa kan bulan-bulanan gitu kan, jadi tempat alat bertinju gitu. Tolong dilihatlah, atau Inang bagikan saja roknya. Ya udah papa saja yang pakai rok, saya yang pakai celana panjang gitu ya. Jangan pernah berlaku kasar, dopak si dia. Jangan pernah berlaku kasar dengan pasanganmu, dengan istrimu. Sebab mereka juga adalah bagian yang memperoleh anugerah dari Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu na berikut ihatahon, nasyam dagdanak, balosi nasyam mana matoras nasyam ibaga saganub. Aindo rosuhni Tuhan. Anak-anak hendaklah menjadi pribadi yang mempercayakan hidupnya, itu maksudnya, yang mempercayakan hidupnya kepada orang tuanya. Anak-anak hendaknya lebih lagi mempercayakan seluruh keberadaan hidupnya kepada orang tuanya. Makanya kalau ada anak-anak sudah pilih orang tua lain untuk curhat, berarti ada sesuatu yang salah di tengah-tengah kehidupan keluarga itu. Kalau sempat anak-anak muda, kalau sempat remaja curhatnya sama bapak orang lain, sama mama orang lain, itu bahaya itu. Dan ingat, kalau papa mamamu tidak setuju dengan pilihanmu, di sana dia bukan tidak menyayangi engkau. Tapi papa mama itu adalah pribadi yang paling tahu tentang dirimu. Dan tidak ada orang tua yang mau anaknya tersakiti. Dan tidak ada orang tua yang mau anaknya terlukai. Laku boto adong do yantara nasyam. Orang tua nami ipa bagal-bagal boru nih kan. Sudahlah kita besarkanlah boru kita ini. Biar ada nanti dibentak-bentak si anu. Biar ada nanti dimarahi si anu. Biar menikah dia nanti sama si anu. Biar kuat dia ditendangin atau dipukulin gitu ya. Ada enggak? Enggak ada lah. Itulah orang tua itu. Orang tua itu pure begitu mencintai anak-anaknya. Di samping orang tua adalah pribadi yang lebih dahulu makan asam garam. Bukan maksudnya makannya garam terus ya. Garam sama nasi seperti zaman penjajahan. Lebih banyak pengalamannya tentang kehidupan ini. Makanya anak-anak dengarkanlah papa mamanya. Apapun yang mereka katakan yang seturut dengan keberadaan firman Tuhan, itu semua untuk kebaikanmu. Jadi tidak ada lagi cerita maling kundang,
Cerita apa lagi? Anak-anak durhaka gitu ya. Nggak ada lagi yang seperti itu. Dan memang, lihatlah hai anak-anak muda, hai remaja, nggak ada orang bang kakak yang sukses ketika dia tidak menghargai orang tuanya. Tidak ada orang di muka bumi ini yang sukses ketika dia tidak menghargai papa mamanya. Makanya titah itu luar biasa sekali. Hormatilah orang tuamu. Dan jangan berpikir itu orang tua pengen dia disanjung. Enggak. Lihat saja kalimat terakhir. Agar panjang umurmu. Agar engkau berhasil. Di tanah yang Tuhan berikan. Itu semua murni untuk anak-anak. Jangan berpikir, wah enggak, itu kan disengajanya itu. Biar bapak aku kan pengen disanjung, pengen dihormati apa segala macam. Enggak. Itu salah penafsirannya. Itu justru semua untuk keakananmu, untuk sebuah prestasimu, untuk masa depanmu di dalam jalan tangan Tuhan. Makanya harus menghormati orang tuanya. Makanya harus mengasihi orang tuanya. Sebab itulah yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan menyatakannya. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan. Makanya hormatilah orang tuamu. Sebagaimanapun orang tuamu adanya, terimalah itu ya. Memang gak ada memang yang ditanya lebih dulu ya. Siapa mau orang tuanya nanti si Anu gak ada pula itu ya. Semua lahir karena memang Tuhan menghadirkan kita di tengah-tengah dunia ini. Tapi percayalah, orang tuamu adalah pribadi yang begitu mengasihimu dan tidak mau engkau terluka di tengah-tengah kehidupanmu. Aku jadi ingat ada sintua kami dulu. Bukan sintua kami. Ada gereja di belakang rumah itu di Pematang Siantar. Kalau pas titah pertama itu, tenang-tenang sajanya, suaranya biasa-biasa saja. Titah kedua itu biasa-biasa saja. Tapi sudah titah kelima, hamu bigi sudah, akan apa so, bigi, titah palimahun, bigi. Gitu. Memang gak tahu entah apa maksud situ itu ketika dia marah agenda. Kebetulan kayak kita model ala itu ya. Gak tahu entah apa maksudnya. Tapi dia selalu menekankan itu, hei naposo. Bahasa Indonesia kira-kira bilang, hei anak muda, hei pemuda dengar ini, titah kelima gitu ya. Ditegaskan sekali bahwa harus menghormati orang tuanya seperti apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Lalu apa yang terakhir? Firman Tuhan mengatakan, Bapa janganlah pernah menyakiti anakmu, janganlah pernah pasoru-soru nyumbahmu. Aku baca ulangi ayat yang ke-21 itu. Nasiam bapa ulang mama koras tu nasiam dopak nyumba nasiam. Ase ulang mandole si dia. Sebab bahaya yang paling besar adalah ketika ada anak-anak mandole. Bahasa Simalungun sebenarnya luar biasa sekali mencakup kalimat itu. Kalau bahasa Indonesia mengatakan supaya jangan tawar hati. Anggo sopat madak danak duma tawar hati. Anggo sopat madak danak duma mandole. Maka dia akan patah arang dan susah untuk mengembalikan. Boi do koras, tapi ulang, makoras tu. Firman Tuhan sebenarnya ingin mengatakan ayah tidak boleh menyakiti anaknya, tetapi membimbing di dalam kelemah lembutan. Sehingga anaknya menyaksikan ada kebenaran di dalam diri ayahnya sendiri. Yang mau dipertegas adalah bentuk kemarahan Bapa bukan sebuah bentuk untuk menghalangi, mematikan kreasi karakter Nyomba, tapi justru untuk menyatakan sebuah kebenaran, sebuah kenyataan, sebuah keberadaan yang harus dihidupi. Itu ngatongan nih kehidupan halak nafur saya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, jangan makoras tuh sama anak-anak ya. Anggo sopat si dia mandole holi, bahaya maai. Ramai tadi kon keluarga, ramai tadi kon bapak inang, dan pergi dia kepada apa yang diinginkan hatinya, dan kita tidak mau berada di dalam situasi itu. Amin. Martonggo mahita. Terima kasih ma bamu Tuhan, bani hatamu menghadirkan sebuah kekuatan ban nami. Keluarga berbahagia, hitung-hitungan di kehidupan nami. Memang Tuhan, tidak ada keluarga yang sempurna. Selalu saja ada sesuatu yang mengganggu di tengah-tengah keluarga. Baik itu dari dalam, juga dari faktor eksternal. Tapi percaya Tuhan kami Tuhan, anggo mengguluh kami bagas hatamu, maka itu akan menjadi kenyataan terindah. Kami dapati, kami terima, kami yakini, keluarga kami bahagia.
Sebab Tuhanlah yang berotoritas di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Terima kasih Mabamu Tuhan Yesus Kristus. Enyahkan Tuhan virus corona ini. Amin. Paimai patupu hita galanganta, tangar hitam malobe hatani nebatana gabe onjolan bata laho manggalang. Aima natar surat bani, Psalm 56 ayat 8. Bere nasyamma bani Jehovah hamuliaon ni gorani, buan nasyamma galangan, masuk manusiam bani alamanni. Sonari patupu hitama galanganta. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Riap mahita jongjo. Martonggo mahita mangunduskon galanganta kubani naibata. Ham Tuhan naibata bapa nami paridup niuhu. Harohan segala pasu-pasu. Terima kasih ma isombakon ukur nami kubamu. Halani humbamu do ijalohan nami pasu-pasu nagokan diar pakon nalainga. Bani panorang on. Isombakon hanami do hubamu nagabe galangan nami. Diri nami. Pakon humbani hinadongan nami nado bineremuin. Pasu-pasu hamma galangan na sinombakon nami on. Gabe galangan nama pasi. Laho pabolakon harajonmu i dunia on. Ukap hamma uhur nami marhiti tunduymu. Aselambin idida. Iboto. Jana ia malaskon ukur nami bueni silayak-layakmu. Nadop ijalohan nami pakon nasil berunmu ope huben nami. Ajari hamma kanami marhiti tundui napasi. Aselamin sitom kanami laho mangundoskon galangan nami. Napatut galang konon nami hubam. Jalo hamma galangan pakon tonggo elik-elik nami. Ibagas Yesus Kristus Tuhan nami. Amin bamusa dokahni aon o Yesus Tuhan kita.
nami na inaguri atas. Say napapasing ma goran. Say Roma harajon. Say saut ma harosuni urmu inaguri tonga onsongon na inaguri atas. Bere hamma ban nami sadadon haguluan ari-ari. Sasapahamma dosa nami songon panasap nami. Bani dosa niya soman namar dosa dopaka nami. Ulang hanami bubay hamku parlajua. Palua hamma hanami gumbani pangago. Pasu-pasu kumbani Tuhan ay bata. Ipasu-pasu anja iparorot Tuhan ay bata maham. Isondangkon Tuhan ay bata mo bugini kubam. Jana maidop mauhurni mangida kam. Idopagkon Tuhan ay bata mo bugini kubam. Jana ipasorap madameni kubani tundumu. Amin.